Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sekitar kita, ketemu lagi nih sama aku Amerul Iva dalam acara Sekitar Kita, Inspirasi Mahasiswa. Nah, saat ini kita sedang berada di masa mahasiswa baru mulai masuk kuliah untuk melakukan pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan tahun 2023 atau sering dikenal dengan nama PBAK teman-teman. Nah, di Unwali Songo Semarang telah melakukan PBAK selama 3 hari kemarin. Nah, itu tanggal 4, 5, 6 Agustus kemarin. Nah, pasti penasaran kan gimana kegiatan selama PBAK yang diikuti oleh mahasiswa baru Unwali Songo Semarang 3 hari kemarin. Untuk menjawab rasa penasaran teman-teman dan tentunya aku juga, pas banget nih saat ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa karena di sebelah aku ini sudah ada Ketua Panitia PBAK 2023. Nah, itu Mas Anang Ma'aruf dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Nah, di sebelahnya lagi nggak kalah keren nih teman-teman, karena di sebelahnya itu ada koordinator si acara PBAK yaitu Mas Fuad Diaulha dari Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Halo, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Saya dulu Mas Fuad dulu. Apa bareng aja ini? Bareng aja boleh. Oke, sekarang kan masih setelah PBAK nih pun ada kesibukan apa nih Mas? Istirahat ya. Istirahat. Karena kemarin habis tempur si PBAK. Ya. Persiapannya sangat luar biasa, pasti lama ya Mas? Lumayan. Nah, mungkin beberapa hari ini tuh teman-teman sekitar kita masih banyak yang belum tahu mengenai PBAK tahun 2023 nih Mas. Nah, boleh nih dari Mas Anang dulu untuk menjelaskan berapa mahasiswa baru yang ikut PBAK dan alasan kenapa mahasiswa baru ini wajib mengikuti PBAK nih. Untuk jumlah mahasiswa baru ya, jumlah mahasiswa baru kita kemarin terdaftar sekitar 4.683 ya Mas Fuad ya kalau misalnya ya. Banyak banget, itu orang semua Mas? Orang semua, cowok, cewek semuanya 4.683. Keren. Kemudian kenapa harus PBAK ya? Oke, karena PBAK itu aslinya juga bukan, karena kalau kita ngomongin kita itu dari Dema ya, bukan agendanya Dema aja, tapi emang PBAK itu event tahunan dari kampus yang emang setiap tahunnya harus kita laksanakan. Karena di dalamnya nanti bakal ada pengenalan dasar, dari mulai nanti pengenalan pimpinan, kemudian nanti ada pengenalan bagaimana sih berkegiatan atau kegiatan di kampus itu seperti apa, kemudian akademiknya mulai dari SKS itu seperti apa dan lain sebagainya. Semua hal-hal awal yang harus diketahui maba itu terangkum di dalam kegiatan PBAK itu. Ini ya Mas, dari SMA gitu ke kuliah kan masih kaget ya, masih belum tahu. Oke. Nah, kalau yang nggak bisa ikut PBAK gitu Mas, kayak sakit atau ada kendala lain, itu ada konsekuensinya sendiri nggak sih Mas, atau ada tugas gitu dari pihaknya Mas? Oke, untuk konsekuensi ya. Jadi aslinya ya kita dari panitia pun belum mengetahui maksudnya detailnya peraturannya itu seperti apa. Tapi setahu kita yang kita tahu yang emang konsekuensinya adalah harus mengulang adalah teman-teman yang ketika mereka PBAK tidak berangkat dan tanpa kabar, maksudnya tanpa ada izin dan lain sebagainya. Terus kalaupun mereka izin itu juga tak kira kita harus mengomunikasikan itu dengan pimpinan. Jadi kita dari Dema pun tidak bisa sepihak untuk misal kamu harus PBAK tahun depan dan lain sebagainya. Kita kan tidak tahu mereka izinnya karena apa. Bisa aja mereka izinnya urgent banget dan kemudian mereka harus izin seperti itu. Jadi kita nggak bisa memutuskan sepihak bahwa mereka itu harus ulang dan lain sebagainya. Untuk konsekuensinya mungkin per hari ini setauku yaitu mengulang di tahun depan sih. Ada, beneran ada Mas? Ada ya? Ada. Kira tuh cuma nanya gertakan aja sih Mas. Ini ada. Ada. 2022 kalau nggak salah ya. Ada. Mau dia? Ya harus mau ngerasain gitu. Karena masa nggak pengen ngerasain panasannya baru. Oh iya, harus adil ya. Gantian nih buat si acara. Nah, dari si acara sendiri nih kemarin tuh mengusung tema apa nih Mas? Dan kenapa dari si acara mengusung tema tersebut nih Mas?
masalah tema ya. Tadi kan kita kemarin mengambil tema itu peduli lingkungan untuk kemanusiaan. Keren. Nah, sebenarnya punya latar belakang tersendiri ya, karena kita lihat hari ini setiap tahunnya, setiap periodisasi PPAK itu pasti ada poin utama yang mereka angkat. Nah, oleh karena itu PPAK tahun ini, karena kita ini melihat sepertinya banyak sekali problematika baik itu di tingkat nasional ataupun internasional yang berkaitan dengan masalah lingkungan, makanya kita ingin mengkampanyekan sebenarnya kepada teman-teman mahasiswa baru 2023 dan seluruh keluarga UIN Wali Songo Semarang, bahwasanya kita generasi Wali Songo itu harus melihat hari ini kondisi lingkungan kita untuk kita perbaiki bersama. Makanya ada bergerak berbenar juga, itu menjadi sebuah pantikan untuk kita semua, bahwasanya hari ini kita harus bareng-bareng menjaga lingkungan, peduli lingkungan, karena itu termasuk ke dalam ranah kemanusiaan. Itu yang menurut. Keren banget, aduh. Nah, kan temanya tentang lingkungan nih Mas ya. Lalu apa tanggapan dari ketua panitia dan koordinasi acara sendiri mengenai sampah yang berserakan setelah acara PPAK selesai? Kemarin kan ada beberapa pers mahasiswa itu ya Mas mengangkat berita angle itu, gimana Mas? Pak Ketua dulu. Saya dulu ya. Ya ini mungkin nanti ditambahkan Mas Fuad. Pertama mungkin kita sangat menyayangkan itu adanya sampah-sampah yang berserakan setelah kita acara ya, setelah kita beragenda itu. Kita sangat menyayangkan itu, tapi sebelumnya itu kita juga sudah mencoba hal-hal yang kemudian nanti bisa meminimalisir adanya sampah. Contohnya kita sudah mewajibkan teman-teman mahasiswa baru untuk membawa resitasi tumbler, dan itu juga kita sudah sosialisasikan di Instagram, dan itu memang wajib dibawa karena sekali lagi untuk meminimalisir sampah kita sudah mengkampanyekan itu. Kemudian dan nantinya bakal juga ada refill, karena emang kita sudah menyediakan galon-galon untuk pengisian itu yang pertama. Yang kedua tentang banyak sampah ya, kita ketika rapat khususnya dengan pimpinan-pimpinan, kita juga menyayangkan kita tidak kurang ada teknis yang jelas, maksudnya teknis yang benar-benar rinci terkait nanti titik-titik sampah bakal titik-titik tempat sampah, kantong sampah bakal di sebelah mana aja. Kita belum sampai ke sana memang. Karena kita modelnya baru hanya cuma instruksi kepada teman-teman yang ada di fakultas, silahkan untuk menyediakan tas bag yang sudah disediakan, seperti itu aja sih. Mungkin Mas Fuad ada nambah. Mungkin Satu lagi ini ya, kita kan juga berkoordinasi sama teman-teman, namanya tim teman-teman Korlap, dari tim Korlap itu kan di fakultas. Kita menginstruksikan kepada teman-teman Korlap bahwasanya ketika hari pertama dan hari ketiga, khususnya ketika agenda di lapangan, itu kita instruksikan bahwasanya teman-teman mahasiswa baru tidak ada yang membawa kotak snack khusus. Jadi kotak snack itu udah dibagi di jam 5 sampai jam 6 itu kan. Jadi teman-teman fakultas bisa makan dulu, bisa menikmati snacknya dulu sebelum mereka masuk ke lapangan. Namun itu kan ya namanya perencanaan, pasti mungkin ada kegagalan ya. Ada beberapa 1 atau 2 fakultas kemarin yang mahasiswa barunya itu banyak yang membawa kotak snack itu ke dalam, sehingga ketika selesai pelaksanaan di agenda di lapangan itu ya kelihatan sampah-sampahnya, dan kelihatan juga botol aqua gelas, kemudian ada kotak-kotak snack ini ya. Itu mungkin kemarin ada beberapa fakultas yang telat dalam pembagian snacknya, akhirnya ya gimana kalau nggak dibawa snacknya, mereka nggak makan lah nantinya. nanti pingsan Ya. Jadi lebih ke teknisnya kemarin yang belum secara perencanaan udah kami tata kemarin, cuma ya jadi belum belajar. Iya betul. Ceritain sedikit nih mengenai konsep cara PPAK tahun 2023 ini Mas. Setelah itu Silahkan Mas acara. Kalau untuk konsep PPAK khususnya dalam perencanaan acara, memang kita berupaya untuk memberikan inovasi terbaru khususnya. Karena kemarin kesepakatan kita dengan teman-teman fakultas, PPAK itu kita laksanakan 3 hari. Jadi kita mencoba untuk membuat rundown yang benar-benar bisa padat, maksimal, dan substansinya dapat semua. Jadi ada beberapa agenda yang mungkin ada perbedaan lah dari tahun-tahun sebelumnya. Contoh misal dari segi pembukaan itu kemarin ada beberapa poin-poin yang kita rubah. Contohnya seperti kalau di awal itu biasanya ada parade budaya, itu kita blokir di hari ketiga dengan konsep yang berbeda. Kemudian ada juga
maskot fakultas dengan konsep yang berbeda juga yang melibatkan teman-teman HMJ. Kemudian ada juga konsep dari paper mop sampai di ranah materi itu juga ada beberapa perubahan. Jadi kita berharap sebenarnya untuk Maba 2023 acara yang kita bangun itu bisa berkesan sebagai mereka. Itu yang ingin kita bangun, sehingga nanti semua agenda-agenda yang mereka laksanakan itu benar-benar teringatlah oleh mereka dari mereka masuk jadi mahasiswa sampai nanti mereka lulus pun masih teringat dengan agenda PBAK ini. Tapi emang keren banget emang asli. Aku akuin itu. Nah, saat pembukaan PBAK hari pertama itu kan ada penampilan maskot nih Mas tiap fakultas tuh. Nah, apa yang menurut Mas tuh kenapa nih kok ada itu? Untuk masuk fakultas mungkin kalau secara normatifnya karena ini sudah menjadi kayaknya udah tradisi setiap tahunnya ya. Oh iya. Cuman kalau dari aku pribadi, aku punya esensi tersendiri nih sebenarnya untuk teman-teman maskot, karena kalau aku pribadi menganggap mungkin ini pengalaman ketika aku masih maba juga, melihat ketika ada maskot fakultas yang itu identik dengan fakultasku sendiri, aku merasakan bahwasanya ada suatu kebanggaan melihat ini ikon dari fakultasku berdiri di depan dengan identitas warnanya tersendiri. Itu menjadi sebuah kebanggaan sebenarnya. Kemudian ada selain itu, kenapa maskot ini harus kita laksanakan juga, ini sebagai sebagai bentuk bahwasanya perkenalan atau memperkenalkan ada 8 fakultas dengan identitasnya masing-masing. Harus teman-teman maba ketahui, dan ini nantinya yang akan menjadi pengetahuan untuk teman-teman bahwasanya fakultas ini memiliki identitas seperti ini, memiliki ranah keilmuan seperti ini, begitu juga dengan fakultas-fakultas yang lainnya, agar saling mengenal satu sama lain. Oke, tadi udah dijelaskan tentang rangkaian acara PBAK 2023 yang sangat luar biasa. Nah, lalu apa yang membedakan PBAK tahun ini dengan tahun kemarin, Mas? Kalau secara umum, ya mungkin pertama dari segi tema udah beda ya. Iya. Tema beda. Kemudian mungkin yang membedakan juga dari segi atensi dari masyarakat luas, masyarakat UIN sendiri khususnya. Karena mungkin ada perbedaan grade narasumber lah. Grade narasumber itu kan juga menjadi sebuah perbedaan yang itu menjadi sebuah kesan yang melekat teman-teman. Kemudian membedakan juga kita mengusung beberapa konsep-konsep di beberapa kegiatan itu berbeda. Contoh seperti di maskot tadi, ya sebelumnya itu hanya maskot saja, tapi kita hari ini mengkonsep ada teman-teman HMJ yang bisa mengikuti sebagai kontingen seperti itu. Kemudian ada juga perbedaan di pelaksanaan parade budaya yang sebelumnya itu dilaksanakan di hari pertama, kemudian ini kita letakkan di hari ketiga dengan berbarengan dengan teman-teman dari UKF seperti itu. Kemudian mungkin berbeda-beda juga dari tahun sebelumnya seperti penyampaian di materi. Kalau sebelumnya kan materi itu dilaksanakan dengan online ya, di kelas-kelas video dengan online bukan video ya, di kelas-kelas. Nah, kita melihat ada sebuah kekurangan di sana. Ada kekurangan kayaknya teman-teman maba ketika melihat video, kemudian mereka diwajibkan untuk stay di sana selama berjam-jam. Ada rasa yang tidak nyaman dari teman-teman. Tapi kita konsep hari ini materi kita bagi menjadi 2 tempat agar nantinya satu narasumber itu bisa dinikmati oleh seluruh teman-teman maba di 2 tempat tersebut, agar substansi dari materi-materi tersebut benar-benar kena gitu kan teman-teman. Mungkin itu sih secara umum. Oke, perhatian banget ya si koor acara kita. Nah, pas hari pertama PBAK kan ada pengisi orasi ilmiah nih. Nah, itu kan mendatangkan Mbak Najwa Shihab ya Mas ya. Nah, lalu adakah alasan sendiri mengapa memilih Mbak Nana ini Mas? Alasannya? Oke. Alasannya pertama tentu kalau berbicara tadi yang menyampaikan penyampai orasi ilmiah ini ya, kita pengennya yang spektakuler maksudnya ya si paling lah malas sih orang si paling apalah pokoknya si paling bidangnya. Dan kebetulan kita punya angan dari awal banget kita membentuk panitia, yuk kita undang Mbak Najwa Shihab bagaimana caranya seperti pun ketika saya membentuk grup yang isinya teman-teman koor itu PBAK 2023 X Najwa Shihab sudah tak gitu kan dari awal banget gitu. Jadi ya mungkin berkat doa itu dari awal ya
doanya Mas Fuad juga ya, rajin sholat mungkin ya. Memudah kita dalam menghubungi dan lain sebagainya. Dan ya tak rasa Mbak Najwa Shihab ini cocok banget dengan vibes-nya mahasiswa. Maksudnya yang teman-teman maba yang baru banget masuk terjun ke dunia mahasiswa ini bisa terpantik lah harapannya lah. Terpantik dengan semangat yang dikobarkan, kemudian semangat perjuangan, semangat apapun itu yang disampaikan Mbak Najwa, tak rasa itu semua cocok dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa. Makanya kita usahakan untuk mengundang beliau dan alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita. Pas banget tuh narasumbernya, keren Mbak Nana itu. Sangat menarik perhatian khalayak mahasiswa UIN Wali Songo, Mas. Nah, itu kan Mbak Nana itu kan susah dihubungi nih, orangnya super duper sibuk. Nah, bagaimana sih proses bisa mendatangkan Mbak Nana ke UIN Wali Songo nih, Mas? Kan karena Mbak Nana itu super duper sibuk dan luar biasa gitu, Mas. Sebenarnya kalau mau kita ceritakan ya, mungkin kalau sejarahnya gimana kok bisa Mbak Nana datang sampai akhirnya UIN itu ternajwa-najwa semua. Ya, ternajwa-najwa. Ini sebenarnya memang tupoksi dari teman-teman Humas sebenarnya kan, dari seksi Humas yang bertanggung jawab untuk menghubungi narasumber-narasumber. Nah, kalau sebenarnya teman-teman menganggap kalau Mbak Najwa itu sulit dihubungin atau mungkin untuk mendapatkan waktu beliau dan sebagainya, kemarin kita mendapatkan apa ya? Entah ini sebuah keberuntungan atau apapun itu kami nggak tahu, karena yang kita hubungin itu nggak langsung ke Mbak Najwanya. Kita menghubungi pertama itu lewat akun Instagram dari Narasi TV yang merupakan kanal media yang dinyalon oleh Najwa sendiri kan. Kita hubungi ke sana, kemudian kita komunikasi via Instagram DM. Kemudian setelah itu dari tim narasi mengirimkan email yang nantinya harus dikirimkan sama teman-teman panitia untuk mengirimkan seluruh mahasiswa ke agendanya seperti apa, baru disampaikan ke Mbak Nana. Nah, sebenarnya kalau mau cerita sedikit, awalnya kita ada beberapa hambatan Mbak Najwa itu. Awalnya kan kita melaksanakan tanggal 7 ya, PPAK kan awalnya tanggal 7, dan Mbak Nana itu sudah deal di tanggal 9 untuk penutupan sebenarnya. Cuman karena agenda kita ini tidak disetujui oleh pimpinan, jadi kita lebih percepat di tanggal 4. Itu kita sudah mulai pesimis nih, wah ini kita overthinking nih. Wah ini kayaknya Mbak Najwa bisa datang kalau kita ternyata majukan. Ya ternyata tim Humas hubungin lagi nih. Itu udah deal tanggal 9 nih. Kita hubungi lagi, ada perubahan dan sebagainya. Akhirnya kita minta jadwal dari Mbak Nana itu kosongnya tanggal berapa. Kita mendapatkan tanggal 4 hari pertama. Alhamdulillah lagi beliau bisa tidak ada agenda dan bisa datang ke UIN Wali Songo. Seperti itu. Ya kalau dibilang mudah sih enggak begitu mudah, tapi kalau sulit juga enggak begitu sulit. Bisa teman-teman mengakses Mbak Nana. Oke. Nah, teman-teman yang pengen memanggil Mbak Nana nih bisa di tutornya. Nah, selesainya acara PBAK itu kan pasti ada kendala di Mas. Nah, itu kendalanya dari awal sampai akhir PBAK itu apa, Mas? Yang lebih komprehensif dari Pak Ketua lah ya, mengetahui panitiaan masing-masing gimana hambatannya Mas Anwar. Untuk hambatannya ya dari awal banget ya. Kita ini kan agenda PBAK kan bukan agendanya satu pihak saja. Maksudnya bukan agendanya misal kalau kita berarti bukan agenda DMAU saja. Tapi semua elemen itu masuk ke dalam serangkaian acara PBAK ini. Jadi semua pihak itu di UIN itu semua bareng-bareng untuk menyukseskan ini. Nah, kendalanya adalah di komunikasi kita, entah ke atas maupun ke bawah. Jadi ke bawah kita komunikasi dengan teman-teman fakultas, ke atas kita koordinasi dengan para pimpinan. Nah itu kadang ada miss di sana. Jadi kadang kita koordinasi ke bawah, misal ada teman-teman, misal ada si acara, misal ngadain rapat teman-teman acara di semua fakultas. Jadi teman-teman acara di semua fakultas disuruh kumpul untuk ya membahas acara. Tapi kadang ada beberapa yang nggak berangkat misal. Nah itu kan nanti kan menjadi kendala. Nanti suruh Mas Fuad harus mengulang 2 kali begitu ya Mas Fuad ya, menjelaskan kembali. Kemudian ke atas ada beberapa permintaan kita yang mungkin harusnya itu penting tapi belum bisa diberikan dan lain sebagainya. Itu juga menjadi hambatan-hambatan kita sih yang paling aku lihat di sana. Jadi komunikasi kita entah itu ke bawah maupun ke samping ya ke teman-teman kita sendiri ya. Panitia. Kadang sudah ada yang capek dan lain sebagainya, tapi ya mau gimana lagi kita harus tetap melaksanakan ini gitu. Nah,
Sebelum kita mengakhiri perbincangan kali ini nih Mas, adakah pesan dan kesan yang ingin disampaikan dari ketua panitia dan juga koordinator si acara dan Ini untuk siapa harapan? PBAK tahun 2023? Oh, untuk 2024. Jadi maksudnya ini harapannya untuk teman-teman atau lebih atas selanjutnya atau untuk saya. Enggak buat aku dong Mas, selanjutnya aja. Siapa tahu jadi panitia kan. Oh gitu. Boleh. Buat kedepannya aja. Oh ya. Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya berharap apa yang sudah kita lakukan, kemudian inovasi-inovasi yang sudah kita berikan itu bisa menjadi bekal untuk PBAK selanjutnya. Kemudian harapan kita juga tentunya kita menginginkan setiap tahunnya ada peningkatan. Kita berharap PBAK Win Wali Songo itu memang bisa menjadi agenda awal yang benar-benar bisa menjadi wajah awal untuk teman-teman maba Win Wali Songo Semarang, agar nantinya ya mereka bisa mengetahui lah, oh ternyata Win Wali Songo secara kepanitiaan, secara pembentukan agenda, kemudian dari segi kultur ataupun dari segi apapun yang berkaitan dengan Win Wali Songo itu bisa terangkum semua di PBAK. Artinya bisa menjadi suatu kegiatan yang paling berkesan untuk teman-teman maba ketika pertama kali masuk di Win Wali Songo. Kalau Mas Anang gimana nih? Pesan ya. Kalau kesan berarti dari saya sendiri ya. Iya boleh. Kalau kesannya bersyukur banget bisa diamanahi menjadi ketua dari salah satu agenda besar kampus yang setiap tahun ada. Itu jadi pembelajaran sendiri buat saya, entah itu dari pengondisian diri saya pribadi sampai pengondisian ke bawah dan lain sebagainya, ke atas juga. Itu ya sangat bersyukur sekali, banyak pembelajaran di sana. Kemudian untuk harapannya, karena tadi Mas Fuad untuk PBAK ke depan, saya buat maba aja harapannya. Ya, buat maba harapannya dengan adanya PBAK kemarin nanti bisa menjadi penyemangat teman-teman, pemantik teman-teman buat bisa bersemangat kuliah ke depannya. Itu aja sih. Oke, terima kasih Mas. Nah, sungguh luar biasa perbincangan kita kali ini. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil tuh, terutama untuk maba ya, kita harus tetap semangat dalam kuliah, jangan malas-malasan karena orang tua di rumah sudah membiayai kita dengan ya pokoknya banting tulang buat biayain kita kuliah gitu. Nah, gitu aja kita kira-kira wawancara kita dengan Mas Anang dan Mas Fuad. Semoga bermanfaat untuk sobat-sobat sekitar kita dan sampai jumpa di acara sekitar kita selanjutnya. Sekitar kita, inspirasi mahasiswa.